Bab 496. Bertemu Ling Tianhou lagi. Mata Wang Lin berbinar. Semua orang sama, dan mereka semua menatap Olsir selama sisa cerita. Penatua Sun merenung sedikit, lalu dia menghela nafas dan melambaikan tangannya. Baik, sikapmu juga aneh. Jika Anda ingin mengatakannya, katakan saja. Sang Maha Melihat tersenyum. Dalam tahun-tahun tak terhitung keberadaan aliansi kultivasi, ia hanya menderita sekali, dan itu karena orang itu. Masalah ini tidak besar. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah saya temui yang telah mencapai langkah ketiga. Sayangnya, dia hanya muncul dalam waktu singkat dan kemudian menghilang tanpa jejak. Sang Maha Melihat terus mengajarkan Dao, tetapi hampir semua orang masih memikirkan tentang dia yang dibicarakan oleh Sang Maha Melihat. Tapi Olsir terus mengajar Dao dan tidak pernah berbicara tentang dia lagi. Pelajaran berlangsung selama 3 hari. Undefined Wang Lin diam-diam mendengarkan dan secara bertahap mendapatkan beberapa pemahaman. Setelah lelaki tua ini mengajarkan Dao setiap 10.000 tahun sekali, saya memberikan hadiah yang luar biasa kepada semua orang. Saya akan mendemonstrasikan mantra surgawi kualitas menengah untuk semua orang. Berapa banyak yang bisa dipahami oleh sesama kultivator tergantung pada nasib Anda sendiri. Setelah Olsir mengatakan ini, hampir semua orang menjadi sangat fokus, bahkan para pembudidaya yang kuat itu juga menjadi fokus. Beberapa orang yang tidak jauh lebih lemah dari Olsir juga sepenuhnya fokus padanya. Harus dikatakan bahwa mantra surgawi terlalu langka, dan mantra surgawi berkualitas menengah bahkan lebih langka. Alasan mengapa begitu banyak orang datang ke perayaan ulang tahun Olsir, selain fakta bahwa dia terkenal, memiliki banyak teman, dan akan mengajar Dao, adalah demonstrasi mantra langit yang terjadi sesudahnya. Ini menggoda hati setiap kultivator. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap Olsir dengan saksama. Wang Lin belum pernah melihat mantra surgawi sebelumnya, yang tertinggi yang dia lihat adalah batasan yang merupakan tiruan dari mantra surgawi. Pembatasan itu sudah sangat kuat, dan Wang Lin bahkan tidak bisa membayangkan seberapa kuat mantra surgawi itu. Saat semua orang menunggu Olsir untuk berdemonstrasi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari cakrawala. Sinar energi pedang mendekat dari kejauhan seperti meteor yang jatuh. Ketika para pembudidaya yang kuat memperhatikan ini, mereka dengan tenang melihat ke atas. Energi pedang dalam jumlah tak terbatas datang dari cakrawala. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu benar-benar menutupi langit. Energi pedang sinar menciptakan gelombang dentuman sonik saat mereka mendekat. Wang Lin hanya pernah melihat ini sekali sebelumnya, dan itu kembali ke alam surgawi, ketika wanita berjubah putih dari dalam pagoda terbangun dan memanggil semua pedang surgawi. Seluruh alam surgawi dikelilingi oleh pedang saat itu. Ekspresi Olsir normal saat dia melihat ke kejauhan. Pada saat ini, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas. Mereka semua mengeluarkan aura dingin dari pedang tajam saat mereka menyerbu ke tempat ini. Banyak pembudidaya yang tidak cukup kuat menyingkir, mereka tidak berani menghalangi mereka. Sebuah lorong lebar tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Old Man Olsir, bagaimana mungkin aku tidak datang ke perayaan ulang tahunmu? Suara arogan bergema di langit dan bumi. Pada saat yang sama, pedang terbang yang terbang menyebar terpisah, memperlihatkan seorang lelaki tua mengenakan jubah hijau. Alis lelaki tua ini putih dan bergerak tanpa angin. Meski terlihat kurus,
dia mengeluarkan aura yang sangat mengejutkan. Ada 4 pedang ilusi yang berkedip-kedip di belakang punggungnya. Setiap kali mereka berkedip, akan ada gemuruh yang menggelegar. Di bawahnya ada pedang ular yang mengeluarkan aura ganas. Ada warna darah yang sangat kental di permukaan pedang ular itu. Sword Saint Ling Tianhou menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menyempurnakan pedang sehingga ketika orang melihatnya, hati mereka akan bergetar hebat. Beberapa wajah pembudidaya di sekitarnya menjadi pucat, dan mereka mundur sekali lagi. Wang Lin menatap pedang ular itu. Pedang itu adalah pedang langit hujan kedua yang dicuri oleh Ling Tianhou. Salah satu pembudidaya di sekitarnya dengan cepat berseru, pedang Saint Ling Tianhou. Di planet Tianyun, apakah itu kultivasi individu atau kekuatan sekte mereka? Sekte pedang Daluo adalah peringkat langsung setelah sekte nasib surgawi. Sword Saint Ling Tianhou mengungkapkan ekspresi suram di wajahnya yang kurus saat pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di belakangnya melepaskan gelombang himne pedang. Sword Saint Ling Tianhou dengan keras berteriak, "Murid-murid, keluar dan sapa senior All Seer." Setelah dia mengatakan ini, himne pedang yang datang dari pedang terbang di belakangnya menjadi lebih kuat. Akhirnya, ada serangkaian ledakan saat pedang terbang berubah menjadi gas satu persatu. Pada saat ini, awan kabut hijau menutupi area di belakang Ling Tianhou. Kabut tampak menutupi seluruh langit, menyebabkannya berubah warna. Pada saat yang sama, sepasang mata dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul satu persatu di dalam kabut hijau ini. Ketika kabut hijau hilang, tiba-tiba ada murid yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas pedang terbang di belakang pedang Saint Ling Tianhou. Murid-murid ini semuanya mengenakan pakaian hitam, dan masing-masing memiliki pedang kuno di punggung mereka. Tatapan mereka semua seperti kilat saat mereka menatap All Seer. Ada banyak dari mereka. Dengan satu pandangan, Wang Lin menebak bahwa setidaknya ada 10.000 orang di belakang Sword Saint Ling Tianhou. Begitu banyak teman lama di sini. Bahkan tetua Sun ada di sini. Tatapan pedang Saint Ling Tianhou menyapu semua orang sampai mendarat di Penatua Sun. Penatua Sun tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana mungkin saya tidak datang ke perayaan ulang tahun teman lama All Seer?" Ling Tianhou tertawa, lalu dia melihat ke arah All Seer dan tersenyum. "Pak Tua All Seer, ada apa? Apakah kamu tidak menyambutku?" Sang Maha melihat tersenyum. "Lupakan, Anda datang pada waktu yang sangat baik. Saya akan menggunakan Anda sebagai target demonstrasi mantra langit agar semua pembudidaya di sini melihatnya." "Bagaimana?" Mata Ling Tianhou menjadi dingin dan dia tersenyum. "Itu juga niatku." All Seer tersenyum, lalu dia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan berkata, "Rekan-rekan pembudidaya, mantra surgawi yang akan saya gunakan adalah mantra surgawi kualitas sedang. Saya mendapatkan mantra ini secara tidak sengaja di planet yang sepi. Ini disebut mantra bimbingan surgawi. Setelah mempelajari mantra ini, saya menemukan bahwa itu digunakan oleh orang-orang dari alam surgawi untuk memungkinkan kami para pembudidaya masuk ke alam surgawi. Setelah digunakan, mantra yang kuat akan turun, jadi tolong perhatikan baik-baik." Sword Saint Ling Tianhou mendengus dingin. Tatapannya dingin saat dia melihat All Seer. All Seer tersenyum tipis saat tangan kanannya membentuk segel lain, menciptakan cahaya merah. Dia mengangkat tangan kirinya untuk membentuk segel lain dan kemudian lampu merah tiba-tiba menjadi lebih terang.
Ekspresi Olsir tenang saat dia menunjuk ke arah kekosongan. Lampu merah di tangannya tiba-tiba terbang keluar dan menyerbu ke cakrawala. Mantra bimbingan surgawi kualitas sedang. Suara Olsir sepertinya datang dari kehampaan. Tiba-tiba terdengar ledakan menggelegar di langit, dan langit tiba-tiba menjadi merah. Awan bergolak di langit merah seolah-olah ada naga yang marah di dalamnya. Guntur terdengar saat kilat bergerak menembus awan seperti ular perak. Langit saat ini seperti lautan yang mengamuk saat tekanan surgawi diam-diam turun dari atas. Di bawah kekuatan tekanan surgawi ini, banyak wajah paraku. Eltivator di sekitarnya menjadi pucat. Mereka dengan cepat mendarat di tanah dan duduk dalam posisi teratai untuk berkultivasi. Saat Wang Lin menatap ke langit, energi spiritual surgawi di tubuhnya menjadi kacau. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang datang dari langit yang menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Hanya energi spiritual langit logam yang tercipta setelah 3 siklus tidak terpengaruh dan dengan tenang beroperasi seperti biasa. Wang Lin mengirimkan perintah dan melepaskan energi spiritual surgawi logam ke dalam tubuhnya. Dia mengendalikan energi spiritual surgawi logam untuk tidak menyentuh energi spiritual surgawi normal saat berputar di seluruh tubuhnya. Setelah energi spiritual surgawi logam membuat satu siklus penuh, gemetarnya sebagian besar menjadi stabil. Meski wajahnya masih pucat, dia bisa tetap berdiri tegak. Adapun Bai Wei, dia bertahan beberapa saat sebelum menghela nafas dan turun ke tanah untuk berkultivasi. Di seluruh divisi ungu, selain Wang Lin, hanya kakak keempat yang dengan tenang melihat ke langit. Tidak ada murid biasa dari divisi ungu yang bisa menahan tekanan, jadi mereka mendarat. Tidak hanya divisi ungu, tetapi hampir semua murid biasa dari divisi lain juga mendarat. Hanya mereka yang berkultivasi kuat yang hampir tidak bisa bertahan di udara. Namun, tidak ada murid inti dari 6 divisi lainnya yang jatuh dari langit. Beberapa memiliki ekspresi pucat seperti Wang Lin, tetapi mereka mampu menahannya. Ekspresi Wang Lin kembali normal setelah energi spiritual surgawi logam menyelesaikan siklus ketiganya melalui tubuhnya. Kakak keempat berbalik dan memberinya tatapan penuh arti tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Mata Olsir mengungkapkan ekspresi polos, lalu jari kanannya menunjuk ke arah Ling Tianhou. Namun, jarinya tiba-tiba bergerak, dan ketika berhenti, itu menunjuk ke lebih dari 10.000 murid yang berdiri di atas pedang terbang di belakang Ling Tianhou. Ekspresi Sword Sein Ling Tianhou merosot. Tepat ketika dia akan bergerak maju, Olsir tersenyum samar dan berkata, menuntun jalan. Setelah dia mengatakan ini, raungan menggelegar datang dari awan di langit. Seluruh langit tampak seperti telah dirobek oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat, memperlihatkan sebuah lubang raksasa. Semburan cahaya 7 warna turun dari lubang dan mengelilingi semua murid di belakang Ling Tianhou. Tatapan dingin tiba-tiba menghilang dari para murid sekte pedang Dalou. Sebaliknya, mereka diganti dengan ekspresi bingung. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dan perlahan terbang ke langit menuju lubang tempat cahaya 7 warna itu berasal. Ling Tianhou meraung saat pedang ular di bawah kakinya menerjang ke langit. Olsir tersenyum tipis saat tangannya terulur. Pedang ular itu tiba-tiba melambat dan mulai berjuang dan melepaskan himne pedang yang menggetarkan surga. Ling Tianhou mengeluarkan raungan dingin dan kemudian lampu merah muncul di antara alisnya. Dengan sekejap,
Cahaya terbang keluar dari antara alisnya dan melayang di langit. Itu kemudian berubah menjadi binatang kilin raksasa. Binatang ini sangat ganas. Setelah mendarat dengan 4 kakinya, kepalanya yang besar menatap Olsir sebelum menyerbu ke arahnya. Pada saat binatang kilin muncul, raungan keluar dari bendera jiwa 1 miliar jiwa di dalam jiwa asal Wang Lin. Bab 497. Mantra Bimbingan Surgawi. Raungan menembus bendera dan bergema di jiwa asal Wang Lin. Meskipun suaranya tidak keluar dari tubuhnya, kilin yang melompat ke Olsir tiba-tiba bergetar dan berhenti bergerak. Kepalanya yang besar tiba-tiba menoleh, lalu matanya menjadi terang tak terbayangkan dan mulai memindai kerumunan. Namun, pada saat kilin di dalam bendera jiwa mengeluarkan raungan itu, Wang Lin telah mengaktifkan bendera jiwa untuk menyembunyikan jejak kilin, jadi kilin Ling Tianhou tidak dapat menemukan apapun. Pedang Sein Ling Tianhou mengerutkan kening. Pada saat ini, dengan pedang berbelit-belit yang dipegang oleh Olsir dan binatang kilin berhenti, mantra langit kualitas sedang, bimbingan surgawi, melepaskan kekuatan penuhnya. Semburan cahaya 7 warna keluar dari lubang di langit. Pada saat yang sama, nyanyian alam bergema di awan. Undefined satu persatu, ilusi tiba-tiba muncul dan bergerak di langit. Salah satu ilusi berdiri di tengah. Ilusi ini mengenakan gaun emas dan mengeluarkan energi spiritual surgawi dalam jumlah yang sangat besar. Meski itu ilusi, rasa tekanan surgawi dipancarkan dari tubuhnya. Saat melayang di langit, ia melihat ke bawah, dan pandangannya tertuju pada lebih dari 10.000 murid Sekte Pedang Dalou. Dia tidak membuka mulutnya, tetapi suara yang kuat bergema di langit. Aku adalah tubuh ilusi dari utusan abadi alam surgawi. Saya di sini untuk membimbing para kultivator alam bawah. Ungkapan ini sepertinya telah diucapkan berkali-kali. Utusan itu kemudian mengangkat tangannya dan melambaikannya. Pada saat ini, ruang di mana para murid Sekte Pedang Dalou melayang bergetar dan kemudian disegel oleh cahaya kemasan. Adegan ini menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya yang datang ke perayaan itu terkejut. Semua pembudidaya yang kuat mengungkapkan ekspresi terkejut. Alam surgawi sudah hancur, jadi mengapa mantra bimbingan surgawi masih memanggil Jenderal Surgawi sebagai pemandu? Jika orang-orang itu benar-benar dibawa pergi, kemana mereka akan pergi? Apakah mereka akan dibawa ke alam surgawi yang rusak? Atau ke tempat yang belum pernah dikunjungi oleh seorang kultivator sebelumnya? Banyak pertanyaan muncul di hati para kultivator di sekitarnya. Pada saat yang sama, Olsir tiba-tiba menjadi jauh lebih misterius di hati mereka. Bagaimana mantra langit kualitas menengah bisa ditemukan oleh Yang Maha Melihat di planet yang sepi? Pasti ada masalah di sini. Seperti yang ditebak oleh berbagai pembudidaya, wajah pedang Sein Ling Tianhou menjadi sangat suram dan dia berteriak, "Old Man Olsir, saya membawa murid-murid saya ke sini untuk memberi selamat kepada Anda, namun Anda membungkuk begitu rendah untuk bertindak melawan mereka. Apa artinya ini?" Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang ular terbang kembali ke arahnya. Dia menyerah untuk mencoba menghentikan mantranya dan ingin melihat dengan tepat apa yang ingin dilakukan Olsir. Ekspresi Olsir tetap sama. Bukankah membiarkan murid-muridmu mengalami seperti apa alam surgawi sebelum dihancurkan adalah hal yang baik? Saat mereka berdua berbicara, lebih dari 10.000 murid Sekte Pedang Dalou terbang menuju lubang di langit tanpa kendali atas tubuh mereka dan menghilang satu persatu.
Ekspresi Swat Sein Ling Tianhou masih suram saat dia berdiri di sana, menatap dingin ke Olsir. Baru setelah murid Sekte Pedang Dalou terakhir menghilang ke dalam lubang, pemandangan aneh di langit perlahan menghilang dan kembali normal. Olsir mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan dengan lembut tersenyum. Meskipun mantra surgawi kualitas sedang ini tidak memiliki kekuatan serangan, mantra ini masih dapat mengirim orang pergi bahkan setelah alam surgawi runtuh. Adapun kemana mereka dikirim, saya tidak tahu. Anda, Swat Sein Ling Tianhou memandang Olsir, dan wajahnya menjadi lebih suram. Olse. Memandang Ling Tianhou dan tersenyum. Pedang suci tidak perlu khawatir. Dalam 3 hari, semua murid Anda akan muncul kembali di sini. Pada saat itu, Anda harus membiarkan lelaki tua ini meminjam beberapa orang untuk ditanyai. Saya ingin melihat kemana tepatnya mereka pergi dan apa yang mereka lihat. Swat Sein Ling Tianhou merenung sebentar, lalu dia mendengus dingin dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia tahu betul bahwa Olsir tidak akan bertindak melawan murid-muridnya secara pribadi dalam situasi seperti ini, atau Olsir akan kehilangan semua rasa hormat yang dia miliki. Jika Olsir mengatakan mereka akan kembali dalam 3 hari, maka mereka akan kembali dalam 3 hari. Olsir melakukan semua ini untuk membuat Swat Sein Ling Tianhou terlihat buruk. Pada saat ini, beberapa orang yang lebih berbakat menatap ke langit, memikirkan sesuatu, dan hanya sedikit yang diam-diam meniru mantra langit. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan mulai merenung. Mantra surgawi kualitas menengah ini sangat misterius baginya, dan tidak mungkin mempelajarinya hanya dengan satu demonstrasi. Namun, itu membuatnya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mantra langit. Adegan yang dibuat oleh mantra bimbingan surgawi jelas tidak dibuat oleh Olsir. Sebenarnya, mantra ini adalah keberadaan yang abadi. Seseorang hanya membutuhkan metode untuk membuka bagian itu dan memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Siapapun yang memenuhi kedua persyaratan ini dapat menggunakannya di mana saja untuk membawa pergi orang yang ingin mereka bimbing ke alam surgawi. Setelah Olsir mendemonstrasikan mantra ini, dia tidak mengumumkan bahwa sesi pengajaran Dao ini telah berakhir. Sebaliknya, matanya mengungkapkan cahaya misterius dan dia perlahan berkata, "Hari ini, selain merayakan ulang tahunku, aku juga ingin sesama kultivator menjadi saksi. Saya memiliki total 7 divisi murid, dan hanya divisi kuning dan ungu yang tidak memiliki gelar murid sejati. Hari ini adalah saat murid sejati dari 2 divisi itu akan dipilih." Setelah dia mengatakan ini, tatapan para pembudidaya di sekitarnya beralih ke divisi kuning dan ungu. Namun, kebanyakan dari mereka melihat divisi kuning, tidak banyak yang melihat ke divisi ungu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa divisi ungu terlalu lemah. Ada 6 orang di divisi kuning. Kakak ketiga dari divisi kuning menyandang gelar murid sejati. Namun, 30 tahun yang lalu, dia menghilang dalam perjalanannya di luar sekte dan tidak pernah terdengar lagi. Pada saat ini, ke-6 orang dari divisi kuning memiliki ekspresi setenang kolam air tanpa riak. Wanita parubaya yang berdiri di ujung barisan berjalan maju dan dengan hormat berkata kepada Yang Maha Melihat, "Murid menyerah." Setelah dia mengatakan itu, murid lain dari divisi kuning juga keluar dan menyerah sampai hanya tersisa 2 orang. Dari 2 orang yang tersisa, Wang Lin hanya memiliki sedikit kesan tentang salah satu dari mereka.
Itu adalah orang yang mendapatkan pedang dari Olsir sebelumnya, Kun Pengsi. Selain Kun Pengsi, ada seorang lelaki tua yang berdiri di sampingnya. Wajah orang ini dipenuhi kerutan, dan dia terlihat sangat tidak normal. Meski mengenakan jubah kuning, ia tetap terlihat seperti monyet kurus. Dia adalah Yundaozi, murid tertua dari Divisi Kuning, dan dia memegang gelar murid sejati selama 800 tahun sebelum kakak ketiga mereka mengambilnya darinya. Namun, orang ini tidak memiliki semangat bersaing, jadi dia menjalani kehidupan yang sangat riang. Pada saat ini, dia melihat ke Olsir, maju selangkah, dan dengan hormat berkata, murid juga menyerah. Orang yang paling cocok untuk menerima gelar murid sejati untuk Divisi Kuning adalah saudara kedua, yang menerima harta surgawi dari guru. Olsir menatap Yundaozi dengan penuh arti. Tampilan ini menyebabkan Yundaozi dengan cepat menundukkan kepalanya dan tetap diam. The Olsir kemudian berteriak, Kun Pengsi. Murid ada di sini. Tubuh Kun Pengsi bergetar saat dia dengan cepat berjalan maju beberapa langkah dan berdiri tegak. Kamu adalah murid sejati Divisi Kuning. Jika Anda dapat mempertahankan gelar itu selama 1000 tahun, saya akan mengajari Anda mantra surgawi berkualitas rendah. 7 murid nasib surgawi tidak sederhana, mereka adalah simbol dari sekte nasib surgawi saya dan merupakan murid sejati dari sekte tersebut. Bisakah Anda memegang gelar ini dengan baik? Suara Olsir dipenuhi dengan keagungan. Para pembudidaya di sekitarnya tidak banyak bereaksi, tetapi mulut pedang Sein Ling Tianhou bergerak. Dia mengungkapkan ekspresi jijik seolah-olah dia mengatakan, 7 murid nasib surgawi, Huff. Kun Pengsi berlutut di udara dan bersujud ke arah Olsir. Murid akan mengingat kata-kata guru. Sang Maha melihat mengangguk, lalu dia menunjuk titik di antara kedua alisnya. Cahaya kuning muncul, menyebabkan mata Olsir menjadi sangat terang. Segera, kristal kuning muncul di tangannya. Saya yakin Anda tidak terbiasa dengan item ini. Itu adalah simbol dari 7 murid nasib surgawi. Pergilah ke budidaya pintu tertutup selama beberapa tahun untuk mempelajari ini. Saat kamu keluar, aku akan memberimu harta yang menyelamatkan jiwa. Kun Pengsi menarik napas dalam-dalam dan bekerja keras untuk menekan kegembiraan di hatinya. Meskipun dia tahu sebentar bahwa dia akan mendapatkan gelar itu, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Sebenarnya, dia mengerti di dalam hatinya bahwa murid lain dari Divisi Kuning tidak lemah, dan masing-masing pandai menyembunyikan kultivasi mereka. Kecuali jika mereka benar-benar bertarung, tidak mungkin untuk melihat melalui kultivasi satu sama lain. Jika mereka bertarung, dia tidak percaya diri untuk menang, dan yang terpenting, Divisi Kuning memiliki saudara magang senior Yundaozi. Kun Pengsi telah mengikuti guru selama lebih dari 2000 tahun, tetapi ketika dia bergabung, saudara magang senior sudah ada di sana. Dia tidak tahu persis sudah berapa lama kakak magang senior mengikuti guru. Namun, meskipun saudara magang senior ini agak sombong dan tidak berbicara dengan siapapun, dia juga tidak tertarik dengan posisi murid sejati, dia bahkan tidak mencoba memperebutkannya. Wang Lin diam-diam menyaksikan ini dari samping. Pandangannya tertuju pada Yundaozi lebih dari yang lain. Tapi yang menurut Wang Lin paling aneh adalah bahwa setelah Olsir mengeluarkan kristal kuning itu, mata Yundaozi menyusut hingga hampir tidak terlihat. Ketenangan di matanya tiba-tiba runtuh dan digantikan oleh rasa takut. Namun, rasa takut itu dengan cepat digantikan oleh ketenangan,
seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya tidak terjadi. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin telah memperhatikan selama ini, dia tidak akan memperhatikan detail kecil ini. Setelah mencari lama, Yun Daozi berbalik ke arahnya dan menunjukkan senyum tipis. Senyum tipis ini agak aneh, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Selanjutnya adalah gelar murid sejati untuk divisi ungu. Wang Lin, Zhao Xinmeng, Bai Wei, apakah kalian bertiga sudah siap? Olsir memandang Wang Lin dan mengangguk sambil tersenyum. Bab 498. Zhao Xinmeng. Bai Wei mengangguk dan dengan hormat berkata, murid menyerah. Kakak keempat, Zhao Xinmeng, memandang ke arah Wang Lin dengan ekspresi serius dan dengan lembut berkata, kakak ketujuh, jika aku menyerah juga, akan terlalu mudah bagimu untuk mendapatkan gelar itu. Pertempuran antara kita berdua akan terjadi hari ini. Gambar mata menakutkan Yun Daozi muncul di benak Wang Lin, dan dia mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Murid, menyerah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Olsir. Olsir terkejut. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Olsir mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Wang Lin dan bertanya, dengan nada serius, mengapa kamu menyerah? Belum diartikan ekspresi tenang juga menghilang dari wajah Zhao Xinmeng dan digantikan dengan ekspresi aneh. Dia menatap Wang Lin dan diam-diam merenung. Ekspresi ketakutan dari wajah Yun Daozi masih belum hilang dari pikiran Wang Lin. Setelah mendengar kata-kata Olsir, dia merenung sedikit sebelum menjawab, tingkat kultivasi murid tidak cukup tinggi untuk bersaing dengan kakak keempat. Wang Lin, Olsir memotong Wang Lin, lalu dia memberinya tatapan penuh arti dan berkata, dengan nada serius, guru ingin kamu mencoba untuk memperjuangkannya sekali. Murid-murid saya seharusnya tidak menjadi pengecut. Juga, Anda tidak boleh tersihir oleh orang lain dan mengisi hati Anda dengan hal-hal yang tidak perlu. Anda hanya perlu mengingat bahwa Anda harus mengikuti keinginan Anda dalam segala hal. Saya akan memberi Anda setengah dupa waktu untuk memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda masih memutuskan untuk menyerah, maka saya tidak akan menghentikan Anda. Olsir mengerutkan kening. Setelah itu, dia menatap Yun Daozi, dan ekspresinya menjadi suram. Ketika Yun Daozi memperhatikan tatapan tuannya, hatinya bergetar dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Kata-kata Olsir mendarat di murid-murid dari 6 divisi lainnya. Tatapan mereka, yang dipenuhi dengan kebingungan dan evaluasi ulang, semuanya tertuju pada Wang Lin. Karena di mata mereka, sangat jarang tuan mereka mencoba mengubah pikiran orang lain. Di divisi ungu, selain Sun Yun, Wang Lin adalah orang kedua yang mengalami hal ini. Setengah dupa waktu perlahan berlalu. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia melihat ke arah Olsir, dengan hormat menggenggam tangannya, dan berkata, murid akan berjuang untuk itu sekali. Olsir mengungkapkan ekspresi gembira dan mengangguk. Bagus. Zhao Xinmeng menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, Seven Brother, ayo mulai. Satu persatu, bintang ungu tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan mulai mengorbit di sekelilingnya. Wang Lin menatap bintang-bintang. Di planet Tianyun, sepertinya harta magis tidak banyak digunakan saat bertarung, orang menggunakan mantra sebagai gantinya. Meskipun dia tidak banyak bertarung sejak dia tiba di sini, setiap orang yang dia temui menggunakan mantra sebagai metode utama untuk menyerang.
Bintang-bintang yang mengorbit Zhao Xinmeng semuanya mulai berkumpul ke arah jarinya saat dia bergerak di udara. Hampir dalam sekejap mata, seluruh lengan kanannya diselimuti oleh cahaya ungu yang tebal. Bahkan seluruh tubuhnya dilapisi lapisan cahaya ungu, memberinya perasaan misterius. Seven Brother, saya tahu Anda tidak tahu apa dao saya, jadi saya akan memberitahu Anda hari ini. Dao saya adalah bayangan iblis. Selama saya melihat mantra sekali dan persyaratannya tidak di luar kultivasi saya bisa menirunya, meski tidak dengan kekuatan penuh. Mantra ini adalah apa yang saya buat dari meniru jari iblis Anda. Saya menyebutnya tangan setan ungu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya ke depan. Cahaya ungu tiba-tiba meninggalkan lengannya dan terbang menuju Wang Lin. Tubuh Wang Lin berkedip saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia mengangkat jari telunjuk kanannya. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak dan api ungu dengan cepat muncul di ujung jarinya. Pada saat nyala api muncul, aura iblis yang mengerikan muncul dan mengelilingi area tersebut. Anak ini, apakah dia benar-benar cocok untuk daoku? Saat itu dia meninggalkan saya dengan satu kalimat. Dao saya adalah dao nasib surga. Hanya dengan menemukan orang yang cocok dengan dao saya akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke langkah ketiga. Ekspresi Olsir tetap normal saat dia memberi perhatian ekstra pada jari telunjuk kanan Wang Lin. Jika anak ini benar-benar cocok untuk dao saya, maka saya, yang maha melihat, bersedia mengambil risiko sekali dengan biaya berapapun. Sudah lebih dari 30.000 tahun sejak saya bertemu dengannya, dan saya telah kehilangan sebagian besar murid saya sejak saat itu. Bagi saya untuk melakukan ini, apakah saya benar, apakah saya salah? Dool Sir menatap Wang Lin dengan tatapan melankolis. Mata Wang Lin serius saat dia berkata, jari iblis. Api ungu di jarinya tiba-tiba terbang keluar dan bertabrakan dengan tangan iblis ungu Zhao Xinmeng. Ketika bintang-bintang ungu benar-benar menyatu dengan cahaya ungu, serangkaian suara berderak dan meletus bisa terdengar. Perubahan misterius sedang terjadi di dalam. Energi iblis yang berasal dari cahaya beberapa kali lebih kuat dari jari iblis Wang Lin. Ini jelas tercipta karena beberapa perubahan misterius dari dua mantra yang bertabrakan. Zhao Xinmeng dengan cepat mundur dan menamparkan tasnya, lalu sebuah mutiara muncul di tangannya. Dia mengungkapkan tatapan licik saat dia dengan lembut berkata, kumpulkan. Setelah mengatakan itu, energi iblis yang menyebar tiba-tiba berhenti dan mulai bergerak menuju mutiara di tangannya. Segera, semua energi iblis diserap sepenuhnya oleh mutiara. Mutiara yang awalnya putih dan tanpa celah sekarang benar-benar gelap, seolah-olah ada jiwa pendendam di dalam, dan itu mengeluarkan gelombang energi dingin. Zhao Xinmeng memegang mutiara itu dan tersenyum. Seven Brother, aku tidak akan melawanmu untuk gelar murid sejati, tapi energi iblis ini pasti milikku. Wang Lin memandangi mutiara itu dan berkata, dengan nada serius, kamu menciptakan tangan iblis ungu untuk membuatku menggunakan jari iblis dan kemudian menyerap energi iblis darinya. Kakak magang senior, jika Anda bertanya langsung kepada saya tidak akan keberatan, tetapi sekarang tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan energi iblis itu. Pada saat Wang Lin selesai berbicara, energi iblis di dalam mutiara di tangan Zhao Xinmeng dengan cepat menghilang seolah tidak pernah ada. Segera, mutiara gelap berubah menjadi putih bersih lagi.
Energi iblis ini bukanlah energi iblis sejati yang diperoleh dari kultivasi tetapi ilusi yang tercipta dari energi spiritual surgawi Wang Lin. Akibatnya, Wang Lin memiliki kendali penuh atas itu, dan hanya dengan satu pemikiran, dia bisa menghilangkannya. Energi spiritual surgawi yang memodifikasi semacam ini tidak dapat diberikan kepada orang lain. Kalau tidak, jika seseorang mempelajarinya, mereka pasti akan menemukan metode untuk mengolah jari iblis. Wang Lin berjanji pada Si Tunan bahwa dia tidak akan pernah mengajarkannya kepada orang lain. Ekspresi Zhao Xinmeng tenggelam dan busurnya terjalin erat. Dia melihat mutiara di tangannya dan menghancurkannya dengan satu remasan. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Seven Brother, saya hanya ingin sedikit energi iblis Anda. Jika Anda memberikannya kepada saya akan menyerah. Jika tidak." Wang Lin menatap Zhao Xinmeng. Meskipun mereka memiliki beberapa urusan di masa lalu, mereka menempuh jalan mereka sendiri. Wang Lin dengan tenang berkata, "Kakak keempat, saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini." Zhao Xinmeng menatap Wang Lin. Tak lama setelah itu, dia mengangkat lengannya dan dengan lembut berkata, "Taktik pemurnian surgawi 9 siklus." Dengan itu, cahaya keemasan yang kuat muncul dari dalam tubuh Zhao Xinmeng. Pada saat yang sama, wajahnya diselimuti cahaya keemasan, memberikan perasaan misterius. Tangan kanannya seperti pilar emas yang mengeluarkan gelombang cahaya keemasan. Energi spiritual surgawi logam mulai perlahan muncul di sekitar lengan kanannya, membentuk pusaran emas yang perlahan berputar di dalam lengannya. 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus, 4 siklus, 5 siklus. Energi berputar sebanyak 5 kali sebelum pusaran emas berhenti dan mulai berputar terbalik. Mata Wang Lin menyala dan dia mengangkat tangan kirinya. Energi spiritual surgawi 3 siklus logam yang telah dibatasi di sana tiba-tiba dilepaskan dan berkumpul di telapak tangannya. Pusaran berukuran serupa muncul di tangan kiri Wang Lin dan mulai berputar perlahan. 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus. Ekspresi kaget muncul di mata Zhao Xinmeng. Dia hanya memberikan taktik pemurnian surgawi 9 siklus kepada Wang Lin beberapa hari yang lalu, tetapi dia mampu mencapai 3 siklus dalam waktu yang singkat. Ini di luar harapannya. Zhao Xinmeng menyembunyikan keterkejutan di matanya dan dengan tenang berkata, "Seven Brother, 3 siklus tidak berguna untukku." Ekspresi Wang Lin tetap sama saat energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak. Seutas energi spiritual surgawi bergerak dari tubuhnya ke dalam energi spiritual surgawi 3 siklus logam. Energi spiritual surgawi logam bergetar hebat dan berbelok lagi. Sekarang 4 siklus. Dengan itu, seuntai energi spiritual surgawi bergerak melalui tubuh Wang Lin dan ke lengan kiri ini. 4 siklus energi spiritual surgawi logam berubah lagi. Sekarang 5 siklus. Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, dia mengalami rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Energi spiritual surgawi logam di lengan kirinya mulai lepas kendali, tetapi kekuatan mental Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan Zhao Xinmeng. Bagaimanapun, semua yang dia alami di planet Suzaku adalah hal-hal yang tidak akan pernah dialami oleh Zhao Xinmeng, seorang murid dari sekte besar dan terkenal. Pada saat ini, di mata Zhao Xinmeng, ekspresi Wang Lin tenang dan sikapnya normal, tidak menunjukkan sedikit pun kesalahan.
Wang Lin samar-samar tersenyum ketika dia melihat ke arah Zhao Xinmeng dan berkata, "Mungkinkah kamu ingin melihat energi spiritual surgawi 6 siklus logamku?" Ekspresi Zhao Xinmeng tenggelam. Dia memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Bahkan jika kamu memiliki kekuatan 6 siklus, kamu masih bukan tandinganku." Wang Lin tertawa, lalu dia menamparkan tasnya dan kapak klan iblis raksasa terbang dalam sinar cahaya hitam dan melayang di udara. Pada saat yang sama, perangkap binatang dari pergelangan tangan Wang Lin terbang keluar dan berubah menjadi kereta perang. Apakah saya akan cocok jika saya menambahkan keduanya? Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.